Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun saudara berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala langkahnya. Seperti biasa di channel YouTube Aviary Pengsewu Lampung, kita akan membahas tentang kegiatan burung. Kali ini saya akan membahas tentang proses sebelum burung dilepas di dalam kandang aviary. Jadi adapun prosesnya yaitu yang pertama adalah burung dimasukkan ke dalam penangkaran. Kebetulan saya baru dapat ini burung yaitu pancawarna. Jadi sebelum saya lepas ke kandang yang lebih besar, kemudian saya taruh dulu di penangkaran. Sementara penangkaran ini adalah di dalam kandang aviary sendiri. Adapun tujuannya, kenapa burung tidak langsung dilepas, supaya burung tersebut bisa mempelajari tentang cumemo. Apa itu cumemo? Yang pertama cuaca. Tentunya cuaca di alam yang sebenarnya dengan di alam aviary tentunya berbeda. Oleh sebab itu burung harus disesuaikan dulu. Karena kalau langsung kita lepas, sementara di alam bebasnya mungkin berkaitan dengan cuaca, baik hujan maupun kelembapan, itu langsung dari alamnya. Kemudian si burung ini tersebut mungkin dari kecilnya atau mungkin dari dia netasnya sudah di alamnya. Namun ini adalah masuk alam buatan. Yaitu apa alam buatan itu? Jadi mungkin dari suhu udaranya, dari hujannya, tentu berbeda. Contoh kita di sini membuat hujan buatan. Tentunya kalau hujan buatan itu dari segi air, kalau kita menggunakan air tawar, tapi kalau di alamnya adalah air hujan. Nah, tentu sudah berbeda. Kadar garamnya sudah berbeda, kadar airnya sudah berbeda, makanya kita perlu tangkarkan itu tentang cuaca. Kemudian di sini yang kedua tentang medan. Jadi apa tujuannya kita tangkarkan di penangkaran dulu? Supaya ini burung bisa mempelajari tentang medan. Medan yang ada di sekelilingnya. Tentunya burung ini pun akan memantau burung-burung yang lain. Kemudian di mana posisi makanan, di mana posisi tempat air, dan di mana posisi lingkungan itu berada. Contohnya seperti ini burung pancawarna. Tentunya burung ini cenderung akan di atas. Di atas, jadi otomatis dia akan memantau pohon-pohon apa yang harus dia lalui, kemudian jenis makanan apa yang harus dia makan. Makanya kita siapkan, di dalam kita siapkan, kemudian di lingkung di sekitarnya kita siapkan. Itu tentang medan. Kemudian kebetulan di aviary ini banyak jenis burung, terutama ada burung yang koloni, yaitu yang berkelompok. Kemudian burung yang peter adalah burung yang sendiri-sendiri. Jadi otomatis dia akan mempelajari seperti di alam bebasnya, mempelajari burung-burung lain. Nah, mempelajari burung-burung lain. Jadi di situ adalah musuhnya ibaratnya. Jadi akan mempelajari burung lain, karakter burung lain. Kemudian biasanya kalau kita tangkarkan di sini, burung-burung yang vektor itu mendekat. Tapi burung tersebut tidak akan bisa menyerang karena terhalang oleh penangkaran ini. Semakin lama burung itu akan paham bahwa salah satu penghuni yang di aviary nanti akan dilepas,
kemudian dia akan saling belajari. Contoh seperti burung feeder dengan feeder sekarang tidak lagi berantem karena mungkin dia tahu tentang kondisi, tentang lingkungan, tentang kegiatan burung lainnya. Dia akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Itulah salah satu kenapa sebelum dilepas burung saya tangkarkan dulu. Oke, nanti kita lihat pada penangkaran-penangkaran yang lain, bukan hanya satu burung, tapi ada beberapa burung yang belum saya lepas, yang saya tangkarkan. Oke, kita lanjut ke penangkaran yang berikutnya. Inilah burung-burung yang dalam penangkaran yang belum dilepas ke dalam aviari. Yang pertama ini adalah burung Gol Amadin. Ini berasal dari Australia. Kemudian ini burung resikin. Kebetulan ini emprit Jepang. Itu emprit Jepang. Kemudian ini yang tadi yang saya sampaikan, burung pancawarna. Itu. Kebetulan karena baru ya, jadi masih apa ya, masih kalau kata orang bahasa Belandanya itu giras, burungnya giras betul itu. Jadi bahasa Belandanya giras. Oke, kita lanjut. Giras ini. Kemudian ini burung cungko. Ini satu pasang juga, belum kita lepas, kita penangkarankan dulu. Ini cungko, ini dari Thailand. Kemudian ini cucuk hijau, kita tangkarkan juga. Jadi ini dalam proses penjodohan ya. Ini juga. Ini kita tangkarkan sekaligus proses penjodohan. Itu. Kemudian ini Jebafrik, alhamdulillah sudah jodoh. Kemudian dalam beberapa hari nanti kita buka kandangnya. Mungkin bisa terpantau gitu, Jebafrik. Setelah semua sesuai dan bisa mempelajari tentang kondisi lingkungan, baru kita lepas ke alam buatan, yaitu aviari. Ini kandang aviari kita. Terpantau juga burung-burung lain. Ini kandang aviari. Jadi kita membuat penangkaran itu terutama dekat aliran-aliran sungai buatan. Jadi aliran sungai buatan. Itu si suren itu. Bergaya dia bergaya. Itu si suren lagi bergaya itu. Ini bergaya itu suren. Oke, kita pantau tentang kondisi alam aviari buatan yang nantinya akan kita gunakan untuk melepas burung dalam penangkaran. Itu si kumbang, itu kebiasaan nongkrong di situ kumbang itu. Oke, kita lanjut ke suasana berikutnya. Pantau kapas tembak, situasi topi. Inilah nantinya burung yang kita tangkarkan, baru kita lepas. Setelah dilepas tentunya akan menyesuaikan dengan yang lainnya dan beradaptasi. Contoh itu burung koloni, kelompok bisa bergabung dengan burung vektor.
Jadi itulah tujuannya sebelum kita lepas, kita tangkarkan dulu di dalam kandang penangkaran, di dalam aviari. Oke, kita lanjut. Nah, ini pantau burung yang lainnya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan sebelum kita lepas, tentang tempat makanan. Jadi tempat makanan itu yang di luar penangkaran itu seharusnya di dekat kandang-kandang penangkaran. Nah, ini kandang-kandang penangkaran ini. Nah, ini kandang penangkaran, terus sebelahnya makanan, terus ini kandang penangkaran, sebelahnya tempat makanan, begitu juga terus seterusnya. Jadi tujuannya apa? Supaya burung itu paham setelah kita lepas, bahwa paham pada tempat di mana makanan itu berada. Contoh seperti buah-buah pun kita taruh di dekat kandang penangkaran. Nah, ini seperti buah pisang, kemudian ada buah pepaya, ada buah yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang tips sebelum burung dilepas di kandang aviari, supaya burung bisa cepat menyesuaikan. Oke, kita pantau terus. Suasana di dalam aviari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus channel berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Salam lestari, salam aviari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.